Kali ini kita akan membahas terkait sebuah sistem silsilah. Jadi sistem ini sejatinya dibuat untuk sistem pohon keluarga, silsilah keluarga, yang dapat pula kita gunakan sebagai penggambaran silsilah terkait keturunan raja-raja, keturunan keluarga besar, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan menginput sebuah garis keturunan dari Raja Bone. Kebetulan saya memiliki informasi sebuah file atau data yang merupakan arsip pribadi dari MSA Pamuluk, Sapri Pamuluk, di mana buku ini ditulis oleh Haji Andi Muhammad Ridwan Pettarani dan diadaptasi oleh Haji Andi Muallim At-Takilang. Di sini silsilah keturunan Toab Patunru Raja Bone ke-24 Matinroe Rilalep Bata. Nah, di sini kita lihat data-datanya dan bukti yang tertera, tertulis. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk membukukan secara digital agar tidak termakan rayap jika dia lembaran kertas, dan tidak terbatas, bisa diakses dari mana saja oleh anak cucunya. Kemudian tentunya jika berbasis digital akan banyak yang dapat memperoleh manfaatnya. Nah, yang tertulis di dalam buku ini telah disadur dalam bentuk Excel dengan posisi seperti ini. Nah, untuk sistemnya sendiri kita mulai dari Raja Bone ke-16, di mana nanti akan terus turun hingga ke level paling bawah. Sebagai tahap awal pada turunan ini, maka saya memasukkan nama Raja Bone, kemudian saya memasukkan email. Di sini email saya menggunakan yang ada saja, nama, kemudian gelarnya, gelar atau nama panggilan. Saya melakukan registrasi. Nah, dari Lapatau Matematika ini atau dengan gelar Matinroe Nagaulem itu nanti akan terus ke bawah. Selanjutnya Lapatau Matematika atau Raja Bone ke-16 saya tambahkan ini agar lebih detail. Saya ke bagian edit profile, ini saya paste di sini, kemudian saya update kembali. Untuk profil fotonya, karena
saya belum menemukan foto, jadi saya menggunakan anonim saja. Jadi sistem ini pun bisa digunakan untuk keluarga, di mana segala informasi terkait keluarga tersebut akan dapat ditemukan. Kita coba lihat. Oke, sekarang itu menikah dengan Mariama. Ini saya menambahkan istri, saya tambahkan istri. Jika dia keluarga yang mungkin kita masih bisa deteksi tanggal pernikahannya, nanti kita tambahkan. Pilih dari wanita terdaftar ini adalah fitur di mana jika yang terkait memiliki istri lebih dari satu. Nah, di sini saya tambahkan Mariama, saya update. Ketika saya klik Mariama, maka akan terlihat seperti ini fiturnya, bersuami dengan Lapataru Matematika. Kita klik lagi, maka akan terlihat Lapataru Matematika Mecenjori Nagawulan. Oke. Nah, dari Lapataru Matematika ini melahirkan anak Laparpaito Sapewali. Ini saya copy, kemudian saya masukkan sebagai anak dari Lapataru Matematika. Jadi saya tambahkan anak di sini namanya, kemudian saya tambahkan gelarnya, anak laki-laki, anak keberapa, misalnya anak ke-1 atau anak. Kemudian dari pernikahan pasangan Lapataru Matematika dengan Mariama, kita tambahkan lahir Laparpaito Sapewali Matinroeri Sombaopu. Kita klik, ini kita edit. Jadi yang bisa menambahkan nantinya adalah level yang atas atau yang mendaftarkan. Di sini saya menambahkan beliau adalah Raja Bone ke-19. Jadi di sini saya tambahkan Raja Bone ke-19. Nah, Laparpaito Sapewali ini menikah dengan I Gumitri. Jadi di sini saya menambahkan istri I Gumitri. Nah, kemudian beliau dengan pasangan I Gumitri melahirkan nama Salomo Punggawe Bone. Kita tambahkan lagi anak, nama anak, kemudian kita kasih gelar Laweri Lu, laki-laki, anak ke-1, pasangan dari I Gumitri, kita tambah anak. Nah, ini kita nama Salomo kita edit dulu. Oh ya, tidak ada gelar, jadi kita tidak tambahkan.
namun memiliki istri Wegau Aruntajong. Nah, di sini kita tambahkan istrinya. Oke. Kemudian dari perkawinan dengan Wegau Aruntajong melahirkan Lama Panening Dara Takue. Oke, kita menghasilkan anak laki-laki dari pernikahan Aruntajong. Kita masukkan gelarnya juga, Peta Malompona Bone. Kita tambahkan, dan ini memiliki istri Hamidah Arutakalar. Kita update. Nah, kita flashback dulu sebentar. Kita kembali ke atas. Jika kita ingin melihat Lama Panening Dara Takue Petato Malampona Bone, kita pengen lihat orang tuanya siapa. Nah, di sini kita klik ini, maka akan terlihat. Terus ibunya siapa? Ibu Mitri. Jadi terlihat seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bagan atau silsilah bahwa Lapatau Matanatika menikah dengan Mariama menghasilkan Larepai itu Saptewali Matinsoeri Sombaupu, kemudian melahirkan anak Lama Salomo Punggawai Bone Lawe Rilu, kemudian Lama Panening Dara Takue Petato Malampona Bone. Ini juga kita bisa lihat dalam bentuk silsilah keluarga. Nah, di sini kita lihat Larepai memiliki anak Lama Salomo, kemudian dengan jumlah ini karena bagannya belum terlihat lebih detail. Nah, di sini terkait Larepai ini ada data-data yang bisa kita tambahkan: jenis kelamin, tanggal lahir, anak keberapa, usianya berapa, teleponnya jika masih hidup, kemudian alamat. Alamat ini berarti wilayah ya. Nah, jika kita edit, jika memang posisinya telah meninggal, itu kita bisa masukkan di kematian. Jadi tahun meninggalnya kapan, tanggal meninggalnya kapan, lokasi makamnya, kampung, nama lokasinya, alamat, pun hingga lokasi pemakamannya itu bisa kita tempatkan di mana sesuai dengan ini. Jadi nanti akan terlihat lokasinya ketika mengakses, ketika ada yang mencari Raja Bone ke-16 ini. Kemudian kita bisa menambahkan detailnya. Akun login ini ketika misalnya digunakan untuk keluarga dan ingin menambahkan silsilah sendiri. Oke, kita kembali ke profile, kita ke anaknya, kemudian kita silsilah, kita lihat di sini Hamidah Aruntakala. Kita lanjut. Melahirkan Latendrin Tapu to Apaliwong. Jadi dengan Hamidah Takalar kita lihat Lama Panening menikah dengan Hamidah Aruntakala melahirkan
Jadi menikah dengan Anda salah, melahirkan anak laki-laki pertama. Nanti tinggal kita ubah jika memperoleh informasi yang lebih jelas. Kita tambahkan gelarnya, kemudian orang tuanya kita tambah, kemudian kita masuk ini. Gelarnya adalah Raja Bone ke-23. Kita edit dulu ini agar memudahkan nanti dalam proses pencarian. Oke, kemudian kita tambahkan istrinya. Istri dari Latin Ring Tapu ini W pada Wuleng Arung Timurun. Tambahkan istrinya. Kita tambahkan juga gelarnya agar lengkap. Kita update dulu aja. Kemudian ini kita masuk ke W pada Uleng. Ini nanti bisa kita tambahkan orang tuanya siapa, jadi semakin akan melebar. Oke, kita ke suaminya kembali. Sudah terlihat. Kita tambahkan lagi anaknya itu nama Pasesuto Apatundro. Tambahkan anak laki-laki, kita masukkan satu saja dulu. Makin Roeri lalu Bata. Oke, kita tambahkan anak. Ketika sudah ada, kita tambahkan gelarnya adalah Raja Bone ke-24. Oke. Kemudian kita ke profilnya. Dari ini menikah dengan Halija Dain Tamesing. Oke, kita tambahkan istrinya Halija Dain Tamesing. Kita update. Ini seperti ini. Kemudian dari hasil pernikahannya tersebut lahirlah Lama Pelawa dan Parendring. Oke, kemudian dari Lama Pelawa melahirkan Yusuf Petalomi. Tidak diketahui, artinya istrinya kita tidak ketahui, tapi nanti bisa di edit seperti ini. Kita belum ketahui istrinya, namun nanti bisa kita tambahkan berikutnya. Kemudian kita ke Yusuf Petalomi. Yusuf Petalomi ini memiliki berapa orang anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memiliki 10 orang anak. Jadi kita tambahkan dulu. Ambil celu, kita tambahkan anak-anaknya.
Andi Celu. Ini anak pertama, kita masukkan gelarnya. Kemudian anak kedua, kemudian kita tambahkan anak ketiga, kemudian anak keempat, PT ini kalau nggak salah peta ya, tambahkan. Nah di sini kita tambahkan istrinya karena ada terlihat istri. Andi Huda Petalinta beristri dengan Cingko, kemudian beristri dengan memiliki 2 istri. Jadi kita tambahkan istrinya dulu 1, kemudian kita tambahkan istri yang kedua. Dari istri yang Cingko ini melahirkan anak Andi Tungke Petabune. Dengan gelar Petabune. Itu nanti melahirkan ke Petaraga. Oke, sampai di situ dulu. Kita tambahkan anak. Kemudian Andi Huda Petalinta ini dengan makin melahirkan anak Andi Copo. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Andi Copo dengan pernikahan Make. Tambahkan. Oke. Kita edit tadi nih Andi Tungke itu set orang tua, set ibu, kita pilih dengan nama Cingko. Kita lanjut. Oke, jadi ketika kita melihat Andi Huda Petalinta memiliki anak 2, Andi Copo, Andi Tungke, Andi Celu saudaranya, Andi Bapak Petasara, Petasayu, Yusuf Petaloni ini memiliki 10 anak, dan Andi Huda ini memiliki 2 orang istri. Andi Huda ini memiliki 2 orang istri. Dari 2 orang istri ini melahirkan Andi Copo dengan orang tua ibu Make,
kemudian Andi Tungkek Kertabuna ini dengan orang tua ibu Cengkok. Di sini kita bisa pilih Andi Huda. Dan ini seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke Andi Huda. Andi Huda punya 2 anak, kita tambah lagi. Ada Andi Bajo Petarau. Anak selanjutnya adalah Andi Bajo dengan gelar Petarau, anak dari pernikahan Andi Bajo ini anak dari Yusuf Petalong. Berarti salah. Kita ke sini, kita tambahkan anak kelima Petarau. Laki-laki anak kelima, tambahkan. Kemudian ada Andi Jelo Ketateru, Petateru. Kemudian punya anak lagi Petasabe, itu terus ini kita tambahkan dulu. Kemudian kita tambahkan lagi Petasabe. Kemudian anak berikutnya adalah Pelawa Petrareng. Oke, kita tambah lagi. Nanti ini kita coba input sampai ke yang paling bawah untuk satu jalur, dan di video selanjutnya nanti kita melanjutkan untuk yang lain, karena jika kita satukan dalam satu video maka ini akan berdurasi sangat lama. Peta mama, peta nenek, peta mama. Oke. Di sini kita melihat kira-kira yang mana yang sampai yang paling dasar. Nah, dari sini kita ambil yang ini saja, sebelah kanan ini. Kita sampai ke bawah ini. Di sini saya lihat ada kawin mawin antara Andi Bakri dengan Andi Masita. Nanti pada saat ini turun kita bisa menambahkan Andi Bakri anak dari Andi Tina
beristri Andik Masita, dan Andik Masita ini kita bisa tambahkan orang tuanya, ayahnya Andik Nyompa dan ayahnya Andik Nyompa Peta Tayang, dan nanti ketemu lagi dibuat Peta Tantra. Bisa seperti itu, atau kita ambil yang ini aja biar bagus ininya, silsilahnya. Jadi Yusuf Petalongi, kita ke Yusuf Petalongi, kemudian memiliki anak Andik Huda Petalinta, kita cari Andik Huda Petalinta. Kemudian Andik Huda Petalinta ini menikah dengan Make, memiliki anak 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti anak kelima. Anak kelimanya Andik Dengkeng. Jadi kita tambahkan di sini laki-laki anak kelima dari Petangata. Gelarnya Petangata. Orang tua itu Andik Huda dengan Oke, kita tambahkan. Oke, Andik Dengkeng Petangata. Kita ke profile Andik Dengkeng Petangata. Dia punya saudara Andik Joko dan Andik Dengkeng Petabune. Andik Dengkeng Petangata ini memiliki istri bernama Hamisah. Oke, kita tambahkan istri dulu, Hamisah. Kemudian memiliki anak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tambahkan semua anaknya biar rapi. Andik Hania, anak pertama Andik Hania Petalebi. Ini saya kurang tahu entahkah perempuan atau ini, nanti kita verifikasi dan revisi ulang. Abdullah Petaerang, Andi Abdullah Petaerang ini kita copy, kemudian kita tambahkan sebagai anak kedua. Nah, silsilahnya nanti ini yang kita teruskan ke bawah agar ada pertemuan di bawah. Oke, kemudian anak ketiganya Andik Nyompa Peta Tayang. Ini juga nanti bisa kita edit ulang dan ini saya tambahkan di gelarnya. Kemudian anak selanjutnya Andi Asyara Petalungu. Ini kayaknya perempuan juga ya. Andi Asyara Petalungu. Mohon maaf jika ada salah pembacaan. Ini anak keberapa? Anak keempat. Kemudian anak kelimanya Andik Dina Petasana, ini juga perempuan ya. Ini anak ke 1, 2, 3, 4, anak kelima. Oke. Kemudian anak selanjutnya adalah Andi Muhammad Yusuf Petangale.
Oke, anak ke-6 pasangan Hansyah. Oke, anak ke-7 adalah Andi Johareng Petatinyo. Kita tambahkan. Nanti juga bisa kita telusuri untuk penambahan istri. Anak ke-7. Kemudian anak ke-8 Andi Nohara Petamanyo. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anak 8 ya. Kemudian kita ke silsilah yang bertemu tadi, itu Andi Masita. Kita ke Andi Nyompak Petatayang. Andi Nyompak Petatayang memiliki saudara ini. Itu anak ketiga. Kita tambahkan istrinya dulu, Petawalang, hingga melahirkan Andi Nyompak. Dan seperti itu. Kemudian Andi Nyompak nanti melahirkan Andi Nurbaya, Andi Samsu, Andi Masita. Nah, seperti itu. Jadi kita tambahkan istrinya. Kemudian kita tambahkan anak-anaknya. Dari Andi Nyompak Petawalang menghasilkan Andi Nyompak, masing-masing satu anak ya. Kemudian Andi Nyompak ini melahirkan Andi Nurbaya. Anaknya Andi Nyompak melahirkan Andi Nurbaya. Sebagai perempuan anak ke-1, istri tidak diketahui, makanya tidak nongol. Anak keduanya itu Andi Samsu, laki-laki. Kemudian anak ketiganya itu Andi Masita, perempuan. Kemudian anak keempatnya itu Andi Komarudin, oke. Kemudian anak kelimanya itu Andi Marhumah, oke. Nah, di sini kita lihat ada kawin mawin antara Andi Masita dengan Andi Bakri. Nah, kita tidak perlu menginput dari atas, kita tidak perlu menginput dari atas lagi, pun dari bawah kita bisa menginput. Contohnya seperti ini, Andi Masita ini kawin mawin dengan Andi Bakri, jadi kita tambahkan saja suaminya. Kita ke Andi Masita, kita edit dikit karena ini nanti tidak ditemukan jika seperti ini, oke. Nah, ini Andi Masita memiliki suami, kita tambahkan suami. Karena suaminya
karena kita belum menginput Andi Bakri dari sini sesudahnya, jadi kita input dari bawah saja. Kita ke tambah suami, kita tambahkan saja karena belum ada. Kita update. Andi Masita ini memiliki suami Andi Bakri. Coba kita lihat profilnya. Nah, Andi Bakri ini ketika kita klik memiliki istri Andi Masita, itu memiliki orang tua bernama Andi Tina. Jadi kita bisa tambahkan Andi Bakri ini memiliki ibu bernama Andi Tina. Nah, ketika kita lihat profilnya, Andi Bakri ini menikah dengan Andi Masita, memiliki ibu Andi Tina. Kita klik Andi Tina. Andi Tina ini adalah hasil pernikahan dari Andi Petasida dan Andi Tina Petasanma. Seperti itu. Oh, maaf, salah ini. Di silsilahnya ada yang salah. Maksud dari Andi Tina ini berarti ini melahirkan. Jadi orang tua dari ini adalah Andi Tina dan tidak. Begitupun dengan yang tadi Andi Nyompa, yang dimaksud di sini adalah Andi Nyompa Tayang menikah dengan, tolong maaf. Jadi di sini ada kesalahan. Kita benahi kembali. Andi Bakri, kemudian Andi Tina, Andi Bakri, kita lihat ketika Andi Masita. Andi Masita ini ayahnya Andi Nyompa. Jadi Andi Nyompa ini sebenarnya Andi Nyompa Petatayang menikah dengan Petawalang, melahirkan langsung ke sini, melahirkan bukan Andi Nyompa lagi, tapi langsung ke Andi Nurbaya. Jadinya ini harusnya kita hapus. Jadi di sini sementara ada ini, kita ganti aja Andi Nurbaya ini, kita edit set orang tua, pilihan pernikahan itu Andi Nyompa Petatayang dengan Andi Nyompa dengan Walang. Nah ini kita klik OK, kemudian Andi Nurbaya, kemudian Andi Samsu, kita ubah juga set orang tua. Oke. Kemudian Andi Masita, kita set orang tua. Update. Kemudian Andi Komarudin, kita ganti juga. Jadi dengan sistem ini kita bisa update dan membenahi Andi marhumah, orang tuanya Andi Nyompa Petatayang. Nah di sini sebenarnya kita bisa set ibunya langsung juga. Dari sini kita tinggal pilih orang tuanya, kita update. Jadi ketika kita klik Andi Nyompa Petatayang,
memiliki anak Andi Nurbaya, Andi Samsif. Memiliki anak ini kita ke Andi Numpak dahulu. Nurbaya ini kita set ayahnya. Andi Numpak peta tayang, kemudian set ibunya. Ini harus disetting ulang semua. Andi Numpak peta tayang, oke. Kemudian setelah kita update Andi Nurbaya, kita ke Andi Samsu, kita save ayah. Ini tadi ada kesalahan pembacaan. Jika di sistem itu tidak akan terjadi karena bukan secara otomatis terlihat. Ini kita set ayah, kita cari nama ayahnya, update, kemudian baca nama ibunya. Jadi meskipun nanti di luar negeri itu akan kelihatan semua. Andi Samsuf sudah, kita ke Komarudin, Numpak peta tayang, kemudian set ibunya. Tawanan kita update. Dan anak terakhir itu Mafhumah. Oke. Nah, kita kembali ke Nurbaya. Misalnya Andi Numpak ini punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara di sini 1, 2, 3, 4, 5. Andi Nurbaya anak pertama, berarti Andi Numpak ini sebenarnya tidak ada. Kita edit, kemudian kita hapus. Oke. Kemudian kita coba cari. Nah, kita ke profil saja, kemudian kita lihat bagian silsilah anak cucu, kita lihat pohon silsilahnya. Ini dapat sama-sama tiga, jumlah anak 1, jumlah cucu 1, jumlah cicit 1, latihan kutapu, jumlah tangga warna. Kita sampai ke sini. Kita lihat lama pasesuto apa tunruk makin reri lalu bata. Kita lihat dari sini, menikah dengan Khalija dan Tamasin, kemudian memiliki anak lama Pelawa dan Parendring. Kemudian ke Yusuf Ketalongi. Ke Yusuf Ketalongi ini memiliki anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sama ya, 10. Kemudian Yusuf Ketalongi ini punya cucu Andi Deking Petangata, Andi Tengke Petabuni, dan Andi Ipo. Kemudian punya cicit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ini tadi
Kemudian kita ke Andi Huda Petalunta. Coba kita ke Yusuf Petalung dahulu. Nah, dari Yusuf Petalung ini akan terlihat berapa jumlah Yusuf Petalung ini. Punya Andi Huda Petalunta, melahirkan 3 anak, dan salah satunya itu melahirkan Andi Nyumpa Petatayang. Dari sini melahirkan Andi Huda Petalunta, melahirkan Andi Dengkeng Petanata. Huda Petalunta melahirkan Andi Dengkeng Petanata, dan Andi Dengkeng Petanata melahirkan Andi Nyumpa dan Tayang. Andi Nyumpa dan Tayang dan kemudian melahirkan Nurbaya Samsu Andi Masita Marudi. Oke, benar. Nah, sekarang kita tadi kembali ke Andi Masita menikah dengan Andi Bakri. Oke, Andi Masita kita lihat profilnya, menikah dengan Andi Bakri. Nah, Andi Bakri ini memiliki orang tua bernama Andi Tina. Ini kita nambah ke atas ya. Andi Tina ini adalah Andi Tina Petasana menikah dengan Petacida. Oh, berarti ini istrinya sementara ayahnya itu Andi Tina Petasana. Kita bisa menambahkan ke arah atas, jadi sampai level berapapun ke arah atas itu akan ketemu nantinya. Oke. Nah, setelah itu Andi Petasana ini memiliki orang tua Andi Dengkeng dengan Hamisa. Oke, kita update. Ibunya Andi Petacida ya, ibunya Petacida. Orang tua kita ke Andi Tina Petasana saja dulu. Kita tambahkan istri. Kita coba cari, belum ada. Ini kita tambahkan saja. Oke. Kemudian Andi Tina Petasana punya anak Bakri. Kita klik Bakri, kita edit set ibu, kemudian kita cari. Ketemu dia, kita update. Kemudian orang tuanya kita pilih Petasana. Oke. Jadi Andi Bakri ini memiliki istri Andi Masita, dengan orang tua dengan istri Andi Bakri ini punya orang tua Andi Tina dengan istri Petacida. Andi Tina dengan istri Petacida, istri ibu Petacida, ayah Andi Tina Petasana. Nah, siapa Andi Tina Petasana ini? Andi Tina Petasana adalah anak Andi Dengkeng. Nah, kita klik saja.
tinggal foto sana. Oke, Andi tinggal foto sana. Orang tuanya siapa? Kita cari. Andi Bengkeng Petamata. Oke, kita update. Kita set ibu. Andi Bengkeng Hamisah. Kita tambahkan saja. Kita tambahkan Hamisah. Kita update. Nah, artinya di sini orang tua belum bisa. Andi Bengkeng Petamata dan Hamisah. Ketika ini kita update, maka kita klik Andi Bengkeng Petamata. Andi Bengkeng Petamata, maka dengan sendirinya silsilah Andi Bengkeng Petamata yang tadi turun ke Andi Nyompa Petatayang terus ke Masita, kita naik melalui jalur ini dan ketemu di Andi Bengkeng. Artinya Andi Bakri dan Andi Masita ini masih sepupu, seperti itu. Dan tanpa mengisi dari atas, saya mengisi dari bawah, akhirnya pohon silsilah keluarga ini terlihat seperti ini. Andi Masita, ketika Andi Masita kita klik, di sini ini Andi Masita ini dengan Andi Bakri. Jadi tadi Andi Masita saya isi suaminya, Andi Bakri saya cari nama orang tuanya, ketemu Andi Tinapeta sana, dan ternyata Andi Tinapeta sana itu juga bersaudara dengan orang tua dari Andi Masita, yaitu Andi Nyompa Petatayang, yang keduanya anak dari Andi Bengkeng. Seperti itu. Untuk itu coba kita lihat di pohon keluarga yang lebih di atas lagi. Jadinya seperti ini. Andi Huda memiliki jumlah anak 3. Andi Huda Petalingka memiliki jumlah cucu 9. Kemudian Andi Huda memiliki jumlah cucu 6. Ini belum kita isi semua. Nanti kita isi semua sehingga membentuk sebuah pohon silsilah keluarga yang lengkap. Coba kita lihat profil. Kita mulai dari Lama Patundo. Jadinya seperti ini. Dari Yusuf Petalongi ini nanti yang akan terlihat banyak silsilahnya. Jumlah anak ada 10, jumlah cucu ada 3. Ini 3 ini yang baru terinput ya. Jumlah cucunya sekian. Oke. Mungkin segitu dulu yang bisa saya gambarkan karena videonya sudah sangat panjang. Jadi misalnya saya pengen nyari, saya lupa, saya posisi, anggaplah saya posisi di Andi Komarudin ini. Profilnya saya lengkapi nanti. Kemudian saya ingin mencari siapa, nanti tinggal kita klik namanya di situ untuk mencari. Di sini juga kita bisa mengembed video-video yang menceritakan terkait albumnya atau terkait profil yang kita bahas. Yusuf Petalongi kita bisa lengkapi nanti profilnya, bisa memasukkan foto jika ada YouTube-nya untuk disaksikan. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk penjabaran silsilahnya. Dan yang pasti
sistem ini saling terkait. Ketika kita memiliki akun, kita hanya bisa menambah di bawah dan atas, tidak bisa mengubah silsilah lain. Sementara sistem ini bisa menampung hingga jutaan silsilah, hingga jutaan kekerabatan yang saling terkait. Jadi bisa saja nanti dari turunan Raja Boni ini ada yang terkait dengan Raja Luwu, ada yang terkait dengan Raja Goa dan lain sebagainya. Itu dari kawin mawin. Bahkan kita bisa memulai dari Lotara atau silsilah Batara Latu ke Batara dan Batara Guru, Sayore Gading hingga Lagaligo, terus turun ke bawah. Itu bisa kita tambahkan sehingga membentuk pohon silsilah yang detail seperti ini. Tinggal klik, akhirnya sudah kelihatan kemana arahnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.